Pakar hukum tata negara menyebut dualisme putusan MK dan MA pernah terjadi dan tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu Wakil Ketua Umum Jokowi Mania menyebut belum tentu putusan MK berlaku saat ini. Karena MA sebelumnya kan memberikan putusan atau fatwa, saya lupa dikoreksi. Putusan. Kalau usia 30 tahun bagi calon kepala daerah itu adalah saat pelantikan. Nah ini gimana? Ada dualisme? Iya, itu biar saya jawab secara ilmiah ya, biar tidak pakai selera pribadi. Itu pernah terjadi pada tahun 2009. Jadi pada waktu itu ada soal yang terkait dengan penghitungan tahap 3 kursi DPR. Zainal Ma'arif dan kawan-kawan melakukan judicial review terhadap PKPU, yaitu terhadap kursi sisa. Ya, bahwa yang berhak mendapatkan kursi sisa itu adalah partai politik yang sudah mempunyai kursi sebelumnya. Jadi itu menyebabkan yang besar tambah besar. Itu keliru, salah dari sisi penghitungan, dari sisi teori berpemilu. Tapi orang bingung pada waktu itu. Karena MA sudah memutuskan batal PKPU yang dibuat dan kemudian pakai versi yang diajukan Zainal Ma'arif dan kawan-kawan. Akhirnya terjadi kegaduhan dan kemudian jalan keluarnya seperti yang saya lakukan dan yang teman-teman lain lakukan. Yaitu melakukan judicial review terhadap Mahkamah Konstitusi, terhadap judicial review terhadap ketentuan tersebut di Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusi. Jadi kalau di MA, PKPU terhadap undang-undang, kita babonnya kita uji. Undang-undang terhadap undang-undang dasar. Maka MK kemudian memutuskan sesuatu hal yang secara tidak langsung membatalkan putusan Mahkamah Agung tersebut. Secara tidak langsung saya katakan. Nah, artinya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini ya yang memberikan tafsir kapan usia 30 atau 25 tahun tersebut yang adalah pada saat mendaftar, maka putusan MA dengan sendirinya tidak bisa diberlakukan. Baik. Itu konsekuensinya. Kalau bandel, MK sudah mengancam nanti dalam sengketa pilkada bisa didiskualifikasi calon tersebut. Walaupun misalnya katakanlah menang misalnya, digugat, batal. MK sudah mengancam dengan putusannya hari ini. Oke, itu satu tadi ya. Nanti saya mau tanya. Atau saya tanya dulu deh ke Bung Salvatore. Artinya, ini baru ada dua putusan ya. Saat ini yang soal usia. Mas Kaisang, dengan putusan MK ini dipastikan tidak akan bisa maju di Pilkada 2024. Komentar Anda. Ya, yang pertama tadi dinyatakan secara gamblang oleh KPU menerangkan bahwa putusan ini belum berlaku secara langsung. Oke? Jadi kita tidak bisa langsung menafsirkan semena-mena. Tidak bisa menafsirkan semena-mena. Masih dikonsultasikan. Oke, ada pada posisi itu. Kalaupun dipaksakan, itu kan perspektif interpretasi, kita tidak melarang. Silakan saja. Tapi pada prinsipnya, hari ini, barusan diterangkan KPU secara langsung masih memberikan ruang bahwa ini tidak serta-merta berlaku. Maksudnya? Masih memberikan ruang. Kalimat yang mana tuh? Kalimat yang mana? Tadi disampaikan. Tidak langsung serta-merta diberlakukan. Ya. Jadi Anda masih meyakini bahwa ini belum tentu berlaku 2024 dengan kata lain seperti itu? Belum tentu. Mau tambahkan Bung Kodari? Oke. Jadi catatan saya pertama begini. Iya. Tadi Bung Kodari juga ikut nyatat, saya lihat tadi. Iya, saya catat dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Pertama ya soal keputusan MK nih ya. Pertama soal partai tanpa kursi bisa mencalonkan. Kalau buat saya sih sebetulnya kebablasan ya, keblinger itu. Karena sebetulnya aturan mengenai partai boleh mencalonkan itu sudah diakomodasi oleh undang-undang yang ada. Undang-undang itu kan maksudnya MK. Enggak, di undang-undang tentang pilkada itu ada aturan
bahwa mencalonkan itu bisa dengan dua cara. Pertama dengan kursi, yang kedua dengan suara. Kalau dengan kursi syaratnya 20%. Kalau suara 25%. Jadi ngapain lagi tuh MK bikin angka-angka baru itu? Menurut saya itu keblinger ya. Sebentar, saya dulu. Sebelum salah jauhnya begini. Nggak apa-apa, nanti ditanggapin. 25% suara itu tetapi hanya khusus yang punya kursi gitu lah. Iya, silakan nanti ditanggapin ya. Itu pertama. Yang kedua, MK ini juga aneh ya. Orang datang ke dia itu untuk minta fatwa. Masa dia kemudian, lah ini nggak usah difatwakan lagi, ini udah ceto welo-welo. Ini MK paling lucu menurut saya dalam sejarah Republik. Ya Anda itu ada karena orang tuh mau bertanya gitu. Orang itu ya punya pikiran tentang pasal itu bisa macam-macam. Makanya harus ditanyakan kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda kemudian mengatakan ini sudah jelas ceto welo-welo, ngapain Anda ada di situ? Bubar aja Mahkamah Konstitusi.